Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia tidak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada setiap tarikan nafas kita ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, pandai beribadah taat kepada Allah sampai akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah yang sangat penting, hikmah yang sangat indah yang beliau sampaikan sebagai peringatan, sebagai nasihat berharga yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang disebutkan adalah hikmah yang ke-200, di mana Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengatakan al-ibarah qutun li'ailati qulubil mustami'in wa laysa laka minha illa ma anta lahu akil. Apa yang beliau sebutkan maknanya kurang lebih adalah al-ibarah, penjelasan, nasihat, tausiah adalah qutun li'ailati qulubil mustami'in, adalah makanan bagi para mustami', bagi para pendengar. Jadi beliau mengumpamakan nasihat itu seperti makanan yang dimakan oleh para pendengar, yang dimakan oleh para mustami'. Walaysa laka minha illa ma anta lahu akil, illa ma anta lahu akil, dan engkau yang menyampaikan nasihat, engkau yang memberikan nasihat tidak mendapatkan apa-apa darinya kecuali yang engkau juga ikut memakannya. Ini adalah satu hal yang sepertinya sederhana, tetapi apa yang beliau gambarkan terkait dengan nasihat itu sangat mengena untuk kita semuanya. Karena setiap kita hakikatnya adalah da'i. Setiap kita hakikatnya adalah juru nasihat. Karena tidak boleh seorang muslim hanya berdiam diri, sibuk dengan ibadahnya sendiri, tidak peduli dengan kondisi sekitar. Seorang muslim adalah seorang yang harus peduli dengan sekitarnya, ikut memberikan nasihat, ikut berdakwah sesuai dengan kapasitasnya. Minimal kita berdakwah untuk keluarga kita, minimal kita memberikan nasihat untuk keluarga kita. Syukur-syukur kita bisa memberikan nasihat untuk tetangga kita, kolega kita, sahabat kita, orang-orang yang di sekitar kita. Itulah profil dari seorang muslim. Jadi yang namanya muslim bukan hanya cukup dengan sholat saja, bukan hanya cukup dengan puasa saja, tetapi harus perhatian kanan kirinya. Karena disebutkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala mengatakan demi masa,
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Yaitu yang memenuhi 4 kriteria. Illalladzina amanu, pertama yang beriman. Tapi tidak cukup hanya beriman. Wa amilus salihat, dia melakukan amal saleh. Tapi tidak cukup beriman amal saleh lalu selesai. Wa tawasau bil haq, dia harus mau memberikan nasihat, mau memberikan wasiat, saling memberikan wasiat nasihat kepada saudaranya bil haq wa tawasau bis sabr. 4 kriteria ini. Mau dia memberikan tausiah kepada saudaranya dengan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, dan terakhir saling memberikan tausiah untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah profil orang yang tidak akan merugi. Artinya seorang muslim selain dia beriman, selain dia beramal saleh untuk dirinya, tapi dia juga perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Ad-din an-nasihah, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama itu intinya adalah memberikan nasihat. Jadi agama Islam ini tersebar karena masing-masing umatnya terus memberikan nasihat, berdakwah di tempatnya masing-masing, dan dengan itu Islam tersebar demikian cepat. Sebab kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mereka akan menerima kebenaran? Bagaimana mereka akan mengetahui kebenaran? Bagaimana mereka akan memahami kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam? Karena itu umat Islam adalah da'i. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Ada ungkapan dari ulama dakwah yang mengatakan kita ini semuanya adalah da'i. Pada hakikatnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ballighu anni walau ayah, itu yang diajarkan oleh Nabi, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pekan lalu kita sudah membahas bahwa orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiah, sebetulnya ada 2. Ada yang mendapatkan izin, ada yang tidak mendapatkan izin, dalam tanda kutip. Kalau dia mendapatkan izin dari Allah, dapat lisensi dari Allah, maka insya Allah apa yang dia nasihatkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, itu akan mudah difahami oleh para pendengar. Akan membuat pendengarnya itu terkesan, tergerak, imannya akan bangkit. Berarti ada athar. Ini tandanya orang itu diberikan izin atau lisensi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak diberikan izin, maka nasihatnya hanya akan menjadi untayan kata. Kalau istilahnya Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, beliau mengatakan nasihat itu seperti bangkai yang tidak bernyawa. Tidak ada atharnya, hanya retorika semata. Kenapa? Karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ungkapan kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkesan pada keluarga kita, pada orang-orang di sekitar kita. Setiap tutur kata kita punya kesan, punya athar, sehingga memberikan pengaruh yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hikmah ini Ibnu Athaillah lebih dalam mengatakan bahwa al-ibarah qutun li'ailati qulubil mustami'in, bahwa penjelasan nasihat tausiah itu seperti makanan, kata beliau, seperti makanan bagi yang mendengarnya, dan engkau juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang kau jelaskan, dari yang kau sampaikan, kecuali apa yang kau makan dari situ, baru engkau mendapatkan manfaat. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Apa maknanya? Beliau mengatakan yukhbirukal haq subhanahu ala lisani ahli hikmah.
anna kalamaka alladhi tujrihi ala alsinatik ghidha'un liqulubis sami'in. Beliau mengatakan bahwa ungkapanmu, nasihatmu yang mengalir dari lidahmu, yang keluar dari lidahmu, itu ibarat makanan bagi hati orang yang mendengar. Yuhyiha wa yuqawiha kama yuqawi ta'am al-ajsad. Dia akan menghidupkan hati, menguatkan hati sebagaimana makanan itu menguatkan jasad kita. Jadi jasad kita ini butuh makan. Kita makan setiap hari, kita makan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kenapa? Agar tubuh kita terpelihara, agar tubuh kita tetap sehat, memiliki nutrisi yang cukup, gizi yang cukup, dan seterusnya. Itu jasad kita. Begitu pula dengan hati kita juga butuh makanan. Butuh makanan sebagaimana jasad kita butuh makan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Maka jangan sampai jasadnya yang makan terus, hatinya tidak makan. Kalau jasadnya makan terus tapi hatinya tidak makan, maka hatinya itu akan kekurangan nutrisi. Kalau sudah kekurangan nutrisi, asupan imannya kurang, maka dia tidak akan bisa semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Malas untuk ibadah kepada Allah. Dia akan jauh dari Allah. Kenapa? Karena hatinya kekurangan gizi, hatinya kekurangan nutrisi, tidak diberikan makan, tidak punya energi dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang imbang itu adalah yang jasadnya dikasih makan, hatinya juga diberikan makan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan ini kutun li'aidati qulubil mustami'in. Tapi kemudian beliau mengatakan walaisa laka minha illa ma anta lahu akil. Tapi jangan lupa, engkau juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang engkau makan. Ini penting, ada 2 hal yang penting di sini jemaah sekalian. Yang pertama adalah ketika beliau mengatakan nasihat itu ibarat makanan. Karena dia ibarat makanan. Dan kita harus sadar bahwa yang menyampaikan nasihat, yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan penjelasan kepada umat, ketika dia menyajikan makanan itu, dia harus sadar bahwa makanan itu bukan berasal darinya, tapi berasal dari siapa? Dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu asalnya dari Allah. Kita hanya menyajikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang yang menyajikan sesuatu, menyajikan makanan, dia merasa ini saya, ini karena saya, ini berasal dari saya, ini bersumber dari saya. Tidak, tapi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita. Karena itu ayat pertama yang turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Tapi jangan lupa, bacanya itu harus dengan nama Allah. Artinya kita harus sadar bahwa kita tidak bisa membaca kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah. Maka setiap aktivitas kita, kata Profesor Abdul Halim Mahmud dalam penjelasannya terkait dengan tafsir ayat ini, beliau mengatakan Iqra, membaca itu hanya salah satu saja. Tetapi hakikatnya semua tingkah laku kita, semua gerak geri kita, semua tindakan kita, perbuatan kita harus bismi rabbik, harus dengan nama Allah. Harus kita sadari bahwa itu tidak akan terwujud kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Maka selalu orang beriman itu kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar.
Setiap aktivitas kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita biasakan bismillah. Kenapa? Kita sadar ini dari Allah. Maka setiap orang yang menyampaikan dakwah nasihat, maka dia harus sadar ini nasihat dari Allah, cuma lewat lisan kita. Bisa lewat lisan kita, bisa lewat lisan orang lain, bisa lewat lisan fulan atau yang lainnya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Tapi yang jelas itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus disadari. Artinya apa? Itu amanah dari Allah. Sajikan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sajikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita menghidangkan makanan, jangan sampai makanan itu adalah makanan yang rusak, makanan yang tidak baik. Harus makanan yang memberikan manfaat kepada umat. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap dai. Jadi jangan sampai yang disajikan asal-asalan. Jangan sampai yang disajikan makanan yang beracun. Itu akan memberikan mudarat. Alih-alih dia memberikan manfaat, menjadi energi, justru akan menjadi penyakit bagi umat. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting sekali. Ini ungkapan dari Ibnu Athaillah luar biasa. Jadi kalau kita menyajikan sesuatu kepada umat, perhatikan kira-kira baik atau tidak, manfaat atau tidak buat umat. Kalau tidak memberikan manfaat malah menimbulkan mudarat, jangan disampaikan. Kenapa? Al-ibarah qutun, kata beliau. Sebab penjelasan kita, nasihat kita itu makanan. Mereka yang akan menyantap makanan itu. Hati-hati. Yang disajikan kalau tidak baik, kalau tidak bagus, kalau bahkan mengandung racun, itu akan menimbulkan mudarat kepada para mustamid yang mendengarnya. Bisa berbahaya, bisa tersesat umat ini dibuatnya. Ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ibarah qutun li'ailati qulubil mustami'in. Idza kana al-kalam qutan lil qulub fal kalimah amanah. Kalau ibarat, kalau nasihat itu adalah makanan bagi para mustami', maka berarti nasihat itu amanah. Harus hati-hati disampaikannya. Dia harus bertanggung jawab dalam menyampaikannya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, wa yajib an takuna salihah nafi'ah. Dia harus baik dan harus bermanfaat bagi umat. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, ini bagian yang kedua juga penting beliau sampaikan. Walaysa laka minha illa ma anta lahu akil. Lalu bagaimana untuk dirimu? Jangan sampai engkau hanya sibuk menyajikan makanan buat orang lain, hanya sibuk menghidangkan makanan buat orang lain. Ketika orang lain makan, lalu engkau tidak makan, maka itu bahaya. Beliau mengatakan walaysa laka minha. Engkau tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kau sampaikan kecuali yang engkau ikut makan di dalamnya. Jelas nggak ini maksudnya? Misalnya ada orang yang menyajikan makanan tapi dia tidak ikut makan, kenyang nggak dia? Kalau dia hanya melihat orang-orang lain makan, apa yang dihidangkan oleh dia dimakan oleh orang, sementara dia sendiri tidak makan, apa dia kenyang dengan itu? Tidak. Ibnu Athaillah mengatakan, jangan sampai orang yang memberikan nasihat mencukupkan diri dengan nasihat, dia sendiri tidak beramal. Jangan. Banyak orang yang menyajikan makanan tapi disajikan buat orang, dia sendiri nggak makan. Banyak orang yang memberikan nasihat ini seakan-akan buat mereka, kalau buat saya nggak perlu. Ini bahaya. Sebab kita sendiri juga butuh energi. Kita sendiri juga butuh asupan. Kita sendiri harus makan dari apa yang kita ucapkan.
Kalau kita hanya pandai berkata-kata tetapi kita sendiri tidak makan, apa ada manfaatnya? Jangan sampai katanya para ulama seperti lilin. Lilin itu menerangi yang di sekitarnya, tapi dia sendiri habis. Dia sendiri habis. Dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari situ. Jangan. Jangan kita hanya sibuk memberikan manfaat kepada orang lain, tapi diri kita sendiri hancur, rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, "Walaysa laka minha illa ma anta lahu akil." Maknanya apa? Kalau engkau menyampaikan nasihat, kamu harus makan juga. Kamu harus mengamalkan juga. Kamu harus mengerjakan apa yang kau sampaikan. Karena itu Allah Ta'ala marah kalau ada orang yang hanya pandai berkata-kata tetapi dia tidak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau hanya pandai menyampaikan, pandai berbicara, tapi engkau sendiri tidak mengamalkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkan ilmu kita. Jadi kalau kita dapat ilmu lalu kita sampaikan ilmu itu, pastikan kita sendiri mengamalkannya. Ini yang penting. Ini yang namanya manfaat. Baru kita dapat manfaat dari apa yang kita sampaikan. Tapi kalau hanya sibuk menyampaikan terus, sampaikan kepada orang, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang ahlul kitab terdahulu, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Allah Ta'ala mengatakan, apa kalian cuma bisa nyuruh orang untuk melakukan kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, lalu kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Kata Allah Ta'ala, di mana akal kalian? Bagaimana mungkin kalian hanya sibuk dengan orang lain? Ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara. Al-amal huwal aklul hakiki. Amal itulah yang disebut dengan makan sebenarnya. Jadi yang disebut dengan makan di sini oleh Ibnu Athaillah adalah ketika kita mengamalkan. Jadi jangan sampai hanya sekedar sudah puas karena sudah disampaikan, sudah puas dengan penyampaian, sudah puas dengan pemberian nasihat, tidak ada manfaatnya. Apa yang disampaikan itu tidak memberikan manfaat sampai diamalkan. Disebutkan al-amal huwal aklul hakiki. Fa in wa'adta bis-sabri wa lam tasbir lam ta'kul. Kalau engkau hanya pandai menyuruh orang sabar, tapi engkau sendiri tidak sabar, berarti engkau belum makan. Wa in da'auta ila tawakkul wa lam tatawakkal lam ta'kul. Kalau engkau menyuruh orang untuk bertawakal, tapi engkau sendiri tidak bertawakal, berarti engkau belum makan. Ini penting yang disampaikan oleh beliau. Wa in haddatsta 'anil ikhlas wa anta mura'in lam taduk wa lam ta'kul. Kalau engkau menyuruh orang lain untuk ikhlas tapi engkau sendiri riya dan ujub, berarti engkau tidak makan. Maka yang harus dilakukan oleh seorang yang menyampaikan nasihat, dia sendiri harus dipastikan dia sudah makan agar manfaat. Jadi jangan sampai orang lain yang dapat manfaat, dia sendiri tidak mendapatkan manfaat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti di hari akhir di antara 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, salah satunya adalah orang yang hanya pandai bicara tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Beliau dengan
halusnya, dengan hikmahnya, Masya Allah menyentil kita semuanya. Agar ucapan kita berkesan, maka kita harus mengamalkan. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu kita, apa yang kita sampaikan, insya Allah akan punya kesan, akan ada pengaruhnya. Tapi kalau hanya pandai berbicara, tidak diamalkan, maka pengaruhnya sangat kurang. Disebutkan oleh para ulama, qad tara an-nas yata'atsaruna bi kalamik. Boleh jadi orang-orang terkesan dengan ucapanmu, takjub dengan ucapanmu. Yabkuna 'inda mau'izatik. Bisa jadi mereka menangis karena nasihat-nasihat yang engkau berikan. Yantafi'una bi'ilmik. Mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang kau sampaikan. Fatadhunnu anna dzalika 'alamatul qabul 'inda Allah. Lalu engkau menduga bahwa itu tanda bahwa Allah menerima amalmu. Walaysa kadzalik bidarurah. Enggak begitu yang sebetulnya. Jangan sampai kalau sudah melihat orang lain dapat manfaat, orang lain tersentuh, terkesan dengan ucapan kita, berarti sukses dia sebagai dai, sebagai mubaligh. Tidak. Jangan itu yang dijadikan sebagai ukuran. Fal qabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, an yaftahallahu laka babal amal, ketika Allah membuka pintu amal untuk kamu sendiri. Kamu sendiri beramal qabla an yaftah linnasi babal intifa, sebelum Allah berikan manfaat kepada orang, engkau sendiri beramal, itu tandanya amalmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal ajab an tuqbal kalimatu. Yang menakjubkan, yang hebat itu bukan karena ucapanmu diterima oleh orang, nasihatmu diterima oleh orang, bukan itu. Innamal ajab an tuqbal 'inda rabbik. Yang hebat itu kalau ucapanmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ucapan kita, setiap nasihat kita memang betul-betul kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi seimbang antara ucapan dan amal perbuatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sejenak, kita baca salawat tashlih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. صل على سيدنا محمد
محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh yang paling terbaik sebagai dai dan pemberi nasihat adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sukses? Karena beliau adalah orang yang pertama mengamalkan sebelum menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh beliau, beliau amalkan dalam kehidupan beliau. Ini adalah kunci sukses. Ketika beliau menyuruh orang lain untuk beribadah, menyuruh umat ini untuk melaksanakan salat, beliau tidak hanya menjaga salat 5 waktu, tetapi beliau qiyamul lail hatta tatawarrama qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap yang beliau ucapkan, beliau adalah orang pertama yang melaksanakan. Demikian pula diikuti oleh para sahabat. Para sahabat juga merupakan orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Dan itu diantaranya dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu dalam banyak riwayat dalam sejarah bagaimana beliau keluar pada malam hari, melakukan inspeksi, melihat rakyatnya, umatnya, kondisi mereka. Ketika ada yang kelaparan, beliau tidak menyuruh orang lain untuk mengambil makanan buat keluarga tersebut. Beliau sendiri yang memikul makanan itu. Beliau yang memanggul makanan itu, tidak diketahui oleh siapapun. Beliau langsung memberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Itulah amal praktek langsung dari apa yang mereka sampaikan. Ketika ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahmiluhu anka, biar saya yang akan membawakan, memikul buat engkau wahai Amirul Mukminin, biar kami yang memikulnya. Apa jawaban Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, wa man yahmil anni wazri yaumal qiyamah, memangnya ada yang mau memikul dosa saya nanti di hari kiamat? Nggak ada yang bakal memikul dosa saya kecuali saya sendiri. Biar saya yang bawa beras ini, biar saya yang membawa gandum ini. Itulah orang-orang yang dididik oleh Nabi. Mereka tidak hanya pandai berbicara, tapi mereka pandai mengamalkan dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, al-kalimatu aqwatun tuwazza'. Nasihat itu adalah kalimat-kalimat yang kita bagikan, yang kita sajikan kepada orang. Faman kathura kalamuhu wa qalla amaluh, siapa yang banyak bicara tapi sedikit amalnya, at'amal khalqa, dia telah memberikan makanan kepada orang-orang sementara dia sendiri kelaparan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan nasihat, mengingatkan orang, tapi jangan lupa kita harus mengamalkan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan semuanya menjadi hujjatul lana la hujjah alaina. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.